Assalamualaikum anak-anak kelas 3. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kembali lagi bersama video pembelajaran Ibu Aulia. Hari ini kita masih pada tema ketiga, benda di sekitarku. Subtema kedua tentang wujud benda, pembelajaran ketiga. Materi pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini mencakup tentang sifat benda padat dan menyelesaikan soal cerita satuan panjang. Baiklah, langsung saja simak penjelasannya berikut ini. Masih ingatkah apa saja contoh benda padat yang ada di sekitarmu? Coba sebutkan. Ada banyak sekali ya. Di antaranya ada tas, buku, pensil, jam, dan lain-lain. Semua itu adalah contoh benda padat. Nah, anak-anak, benda padat ini memiliki sifat. Apa saja sifat benda padat? Mari kita bahas bersama-sama. Untuk mengetahui sifat benda padat, maka sekarang simaklah percobaan berikut ini. Assalamualaikum, kembali lagi dengan aku Gaiza. Hari ini Gaiza akan mencoba mempraktekkan percobaan tentang sifat benda padat. Bahan-bahannya ada ember, gelas, plastik, dan benda-benda padatnya ada pensil, gunting, sendok, kunci, lilin, dan juga ada spidol. Pertama-tama kita akan masukkan pensil ke dalam ember. Nih, bentuknya masih tetap pensil. Sekarang kita akan coba masukkan ke gelas. Dan ini bentuknya juga masih pensil. Sekarang ke kantong plastik. Nih, di kantong plastik juga bentuknya masih tetap pensil. Nah, sahabat, jika benda padat dimasukkan ke dalam wadah, bentuknya masih tetap dan tidak berubah-berubah. Dan ini merupakan sifat benda padat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, dari video percobaan yang dilakukan oleh Gaiza dapat diketahui bahwa sifat benda padat diantaranya adalah yang pertama, bentuk dan volumenya tetap. Ketika benda padat dimasukkan pada suatu tempat, maka bentuknya akan tetap tidak mengikuti bentuk wadahnya, meskipun wadah yang tadi dilakukan pada percobaan berbeda-beda. Ada ember, ada gelas, dan ada plastik. Seperti contohnya tadi, pensil yang dimasukkan ke dalam ember bentuknya akan tetap. Begitu juga ketika dimasukkan ke dalam gelas maupun plastik, bentuknya tetap pensil. Selain pensil, benda padat yang lainnya juga memiliki sifat yang sama. Tidak akan berubah bentuk
dan volumenya walaupun diletakkan di tempat yang berbeda. Ciri yang kedua adalah benda padat dapat digenggam. Coba sekarang pegang benda padat yang ada di sekitar kalian. Bisa pensil, penghapus, buku, dan lain-lain. Benda padat dapat digenggam oleh tangan. Berbeda dengan benda cair maupun gas. Kedua jenis benda tersebut tidak dapat digenggam seperti benda padat. Paham anak-anak sampai di sini? Jadi dapat disimpulkan bahwa sifat benda padat ada dua. Yang pertama adalah bentuk dan volumenya tetap meskipun diletakkan di tempat yang berbeda-beda, dan yang kedua adalah benda padat dapat digenggam. Baik anak-anak, sekarang coba sebutkan benda yang digunakan untuk mengukur jarak dari rumah ke sekolah. Kalau pada pertemuan sebelumnya ada beberapa alat yang digunakan untuk mengukur panjang, bisa berupa penggaris, meteran pita, maupun meteran yang biasa digunakan oleh tukang bangunan. Nah, sekarang ada sebuah alat yang biasa kita temui pada kendaraan bermotor. Pernahkah kalian melihat alat ini? Betul, alat ini biasanya ada di depan kendaraan bermotor. Bisa di depan mobil maupun di depan bagian motor. Nah, alat ini bernama speedometer. Alat ini dapat mengukur jarak dari tempat awal menuju tempat tujuan. Jadi, kalau kalian berangkat sekolah menggunakan motor, maka dapat diketahui berapa jarak dari rumah kalian ke sekolah dengan melihat perubahan angka pada speedometer ini. Sekarang kita akan coba bahas contoh soal cerita yang berkaitan dengan jarak. Simaklah soal ceritanya dengan baik. Rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Jarak dari sekolah ke pasar 7 km. Berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Nah, untuk menghitung jarak dari rumah Dayu ke pasar, maka kita hitung dulu jarak dari rumah Dayu ke sekolah. Berapa anak-anak jarak rumah Dayu ke sekolah? Betul, jaraknya adalah 6 km. Sekarang kita tinggal jumlahkan dari jarak sekolah ke pasar. Berapa anak-anak? Jarak dari sekolah ke pasar. Betul, jaraknya adalah 7 km. Jadi, dari rumah ke sekolah ada 6 km dan dari sekolah menuju pasar ada 7 km. Coba lihat satuan panjangnya. Satuan panjangnya adalah sama-sama kilometer. Karena satuan panjangnya sama, maka sekarang kita tinggal jumlahkan. 6 km ditambah dengan 7 km, berapa hasilnya? Betul, hasilnya adalah 13 km. Jadi, jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar adalah 13 km. Sekarang kita lanjutkan pada contoh soal yang kedua. Lani dan keluarganya pergi ke Bandung naik bus. Jarak Jakarta ke Bandung adalah 130 km. Bus telah menempuh jarak dari Jakarta ke Bandung sejauh 50.000 meter. Berapa kilometer sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut? Coba perhatikan gambar. Nah, jarak dari Bandung ke Jakarta ada 130 km.
Sedangkan bus yang berangkat dari Bandung baru menempuh jarak 50.000 meter. Yang ditanyakan adalah sisa jarak yang belum ditempuh bus tersebut dari yang tengah menuju Jakarta. Sekarang untuk menyelesaikannya, kita ubah dulu jarak yang telah ditempuh. Berapa coba jaraknya? Betul, jarak yang telah ditempuh oleh bus tersebut adalah 50.000 meter. Karena tadi yang ditanyakannya adalah kilometer, kita rubah dulu dari 50.000 meter sama dengan berapa kilometer. Coba sekarang perhatikan tangga satuan panjang. Lihat dari meter ke kilometer naik atau turun. Betul, dari meter ke kilometer adalah naik. Berapa kali tangga yang harus dinaiki? Coba sama-sama kita hitung. 1, 2, 3. Nah, karena naiknya 3 tangga, maka dari meter ke kilometer ini dibagi dengan 1000. Sekarang kita tulis di sini 50.000 dibagi 1000. Karena 50.000 dan 1000 sama-sama memiliki 0, maka boleh dicoret anak-anak. Untuk pembagiannya, yang di atas kita coret 3 dan yang di bawah kita juga coret 0-nya 3. Tinggal 50 dibagi 1. Berapa hasilnya 50 dibagi 1? Betul sekali, hasilnya adalah 50 kilometer. Jadi 50.000 meter itu sama dengan 50 kilometer. Nah, karena sudah sama satuannya, sekarang tinggal kita kurangi. Jarak dari Bandung ke Jakarta berapa? Betul, 130 kilometer. Dikurangi jarak yang sudah ditempuh dari Bandung menuju bus yang ada di tengah. Berapa jaraknya dalam satuan kilometer? Betul, 50 kilometer. Jadi 130 dikurangi 50. Berapa hasilnya? Tepat sekali, hasilnya adalah 70 kilometer. Jadi sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut adalah 70 kilometer. Sudah paham anak-anak? Jadi perlu diingatkan ya, untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian apabila satuan pada bilangan tersebut berbeda, maka satuannya harus disamakan dulu. Kalau misalnya yang diminta meter, maka semua bilangan diubah ke dalam satuan meter. Begitu juga ketika bilangan yang diminta satuannya adalah kilometer. Berarti yang bukan satuannya kilometer harus dirubah dulu menjadi kilometer. Kalau turun tangganya artinya 1 kali turun tangga dikalikan dengan 10, 2 kali turun tangga dikalikan 100, 3 kali turun tangga dikalikan 1000, dan sebagainya. Sedangkan kalau naik tangga itu artinya dibagi, kebalikan dari yang tadi, dibagi 10, dibagi 100, dibagi 1000, tergantung berapa kali tangga yang dinaiki. Semoga dapat dipahami ya. Baiklah, cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.